Ramai tagar bubarkan MUI karena dianggap sarang teroris. Gusmus mengatakan MUI itu makhluk apa? MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI itu apa jenis asal itu. PGI ada sendiri, apa jenisnya? Ada sendiri itu yang agama agama Nasrani itu ada sendiri, kelompoknya dari siji, sing Islam itu dari NU Muhammadiyah persis gitu, dari di sini gue MUI. Ya tidak mungkin tadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya Majelis Ulama kok. Kalau tidak masuk Majelis Ulama bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, dia tetap ulama. Pengurus Majelis Ulama. Jadi itu, dari itu sampai sekarang itu nggak jelas. Kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat apa BN? Melihat fenomena ini, saya jadi bertanya, di mana sebenarnya peran Majelis Ulama Indonesia? MUI ternyata gagap dan gagal menghadapi fenomena seperti ini. MUI lebih cepat tanggap jika berurusan dengan mereka yang berbeda agama atau berbeda mazhab. Dan seperti kata Gusmus, MUI itu makhluk apa? Ya memang ya, bahwa berorganisasi itu yang diikuti adalah ADART-nya atau aturan-aturannya. Karena itu rumah yang dibangun untuk hidup bersama-sama. Di MUI sendiri itu adalah organisasi yang termasuk memfatwakan teroris itu musuh bersama. Setelah tertangkapnya salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ustadz Farid Ogbah oleh Densus 88, tagar bubarkan MUI pun mulai bermunculan. Beberapa sosial media seperti Twitter dan Instagram pun banyak yang mengunggah soal pembubaran MUI. Lantas bagaimana menurut para pendapat ulama? Salah satu tokoh sekaligus ulama besar Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus malah mempertanyakan dengan satir, MUI itu makhluk apa? Dalam satu unggahan YouTube Duta HWMI Official, Gusmus mengatakan MUI itu produk Orde Baru, yakni ciptaan Presiden Soeharto. Gusmus mengatakan Soeharto itu sangat pintar untuk menguasai masyarakat dalam melanggengkan kekuasaannya. Majelis Ulama itu atau MUI, orang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pintarnya luar biasa loh untuk menguasai kita semua, kata Gusmus. Era Soeharto, kata Gusmus, setiap organisasi yang satu frekuensi tidak diperkenankan berdiri sendiri, melainkan harus bersatu. Hal ini dilakukan lantaran agar Soeharto bisa mengontrol pergerakannya. Gusmus melihat itu suatu bentuk pembatasan yang sudah menjadi lumrah di era Orde Baru. Zaman Pak Harto, organisasi gender atau apapun dibuat jadi satu. Partai politik yang basisnya agama jadi satu yaitu P3. Basisnya nasionalis jadi satu PDI. Basis kekaryaan jadi satu yaitu Golkar. Organisasi pemuda Ansor sampai jadi satu KNPI, kata Gusmus. Dan menurut Gusmus, siapapun yang masih mempertahankan budaya atau peninggalan Soeharto, kemungkinan masih mempercayai Soeharto atau mendapat keuntungan dari budaya Soeharto. Makanya yang masih mempertahankan kesatuan-kesatuan itu dia lupa atau pikun itu kalau hal itu adalah buatan Soeharto. Padahal Pak Hartonya sudah lengser ya warisannya dia, kata Gusmus. Gusmus melihat pada saat itu pekerjaan MUI itu hanya satu, mencari dalil atau memperkuat posisi pemerintah dalam hal ini rezim Soeharto. Dan organisasi Islam dihimpun dalam satu wadah yaitu MUI. Pekerjaannya apa? Ya menyebarkan dalilnya Pak Harto, terang Gusmus. Era Soeharto dan Soekarno berbeda. Gusmus mengalami dua zaman itu. Menurutnya setiap rezim mencari dalil untuk mengkampanyekan program yang menjadi unggulannya saat masanya. Dulu Soekarno itu nanya soal agama pada Menteri Agama. Kalau Pak Harto itu pada MUI, meskipun outputnya sama. Jadi dalil yang dikeluarkan beda-beda. Soekarno cari dalil revolusi, Soeharto cari dalil pembangunan, beber Gusmus. Gusmus pun menyindir jika ingin menjadi ulama yang terkenal maka masuk saja MUI. Sebab kata Gusmus sekecil apapun pekerjaan di MUI pasti akan bergelar ulama. Tak sampai di situ pun Gusmus menyindir MUI dengan mempertanyakan jenis kelamin dari organisasi MUI. Bahkan Gusmus mempertanyakan kenapa MUI dapat anggaran. Sampai sekarang kan nggak jelas, kelaminnya nggak jelas. Itu organisasi sosial politik apa dia instansi pemerintah tapi dapat APBN. Jadi pertanyaannya MUI itu makhluk apa?
kata Gusmus. Nah, tak berhenti sampai di situ saja. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Anwar Abbas yang sempat disebut oleh jurnalis Detik sebagai pengamat sosial ekonomi dan keagamaan dalam pemberitaan terbarunya menyebut bahwa Anwar Abbas meminta agar Densus 88 tidak sibuk mengambil kotak amal dan lebih berfokus untuk memburu teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Opini yang terkesan ngawur dan bisa menyesatkan pemikiran publik ini pun lantas direspon oleh Kabag Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar, yang mengatakan peran dan tanggung jawab Polri, Ceki Densus 88 AT dalam penanggulangan terorisme adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Definisi teroris untuk KKB yang berawal dari separatis masih perlu didalami. Apakah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tersebut? Kata Aswin. Itu sebablah Densus 88 belum dilibatkan dalam perburuan KKB di Papua karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah lewat arahan resmi dari pimpinan Polri. Sebelumnya kita tahu bahwa Anwar Abbas yang kerap memberikan pertanyaan kontroversial ini menyoroti aksi Densus 88 yang menyita ratusan kotak amal di Lampung yang diduga kuat dipakai untuk mendanai aksi terorisme. Merespon berita itu, Anwar Abbas lantas berkata, masalah radikalisme dan terorisme memang menjadi ancaman bagi masa depan bangsa dan negeri ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Densus 88 ini hanya sibuk mencari kelompok-kelompok radikal saja, sementara Densus 88 tidak terdengar beritanya terjun di Papua bagi mencari dan menangkap para pelaku yang memang sudah jelas-jelas bersenjata, bahkan sudah banyak membunuh para tentara dan warga masyarakat kita yang ada di sana, kata Anwar dalam keterangannya pada Sabtu kemarin. Anwar Abbas lantas menambahkan dalam keterangan yang sama, untuk itu kita sangat mengharapkan agar Densus 88 lebih fokus kepada masalah Papua dan jangan terlalu sibuk untuk mengambil kotak-kotak amal yang ada. Begitu kata Anwar Abbas. Saya kok jadi sedikit emosi jiwa membaca pernyataan Pak Tua ini yang terkesan menyulut kontroversi publik. Istilah sibuk mengambil kotak-kotak amal kan kesannya kerjaan Densus 88 hanya difokuskan untuk memburu kotak-kotak amal aja, bukan langsung memburu pelaku aksi terorisme di negeri ini. Padahal jelas sekali jika Densus 88 tidak fokus untuk memburu kotak-kotak amal itu, meski tak ada salahnya juga kalau misalnya dalam proses penggerebekan rumah atau lokasi terduga teroris, lantas Densus 88 menemukan puluhan, ratusan, atau malah ribuan kotak amal sih, ya malah bagus. Ketika temuan itu diberitakan, maka kedok dari kelompok terduga teroris akan terbuka begitu jelas, sehingga ke depan mereka tak lagi bisa leluasa mengumpulkan dana dari kotak-kotak amal yang kerap beredar di masyarakat. Usulan saya malah sekalian saja didata, lalu diumumkan agar menjadi berita mengenai nama-nama yang ditemukan menempel di kotak-kotak amal itu, supaya publik langsung tahu dan bisa berhenti mengisi uang ke dalam kotak-kotak amal. Setuju kan? Akhirnya saya menduga pernyataan Anwar Abbas tadi sengaja disampaikan untuk mengaburkan fakta soal pengumpulan dana kelompok terorisme yang kerap memakai kotak-kotak amal di masyarakat. Entah apa maksudnya, tetapi tak bisa disalahkan jika lantas publik balik menduga bahwa Anwar Abbas terkesan ingin melindungi aksi-aksi terduga kelompok terorisme agar tetap menjalankan pengumpulan dana lewat kotak amalnya. Seharusnya sebagai pengamat, masuknya sebagai waketum MUI, Anwar Abbas itu berani berkata tegas untuk masyarakat mewaspadai, lalu mulai mencermati kotak-kotak amal yang kerap dijumpai di kehidupan sehari-hari, supaya jangan sampai tanpa disadari mereka ikut mendukung aksi terorisme di negeri ini. Tapi saya sih ragu kalau orang ini akan mau melakukan saran yang murah meriah tapi berguna. Lah wong selama ini saja ada banyak komentar atau pernyataan Anwar Abbas yang kerap kontroversi kok. Jadi nggak salah juga kan kalau kali ini saya menduga ada sesuatu di balik Anwar Abbas yang mendadak peduli soal penumpasan KKB di Papua. Kalau mau jujur, jarang ada yang kritik MUI dengan terang-terangan. Sekarang izinkan saya deh untuk mengkritik si Anwar Abbas ini sebagai wakil ketua MUI dengan terang-terangan karena sudah banyak paham dan gagal paham soal doa yang dibawakan dalam semua jenis agama yang dilakukan oleh Gus Yakut. Anwar Abbas ini nggak paham kalau Kementerian Agama diisi oleh orang-orang dari banyak agama, nggak cuman Islam aja. Ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, ada Katolik, ada Hindu dan Islam. Semua agama di mata Gus Yakut itu sama, tapi Anwar Abbas ini malah sebut menak hilang akal. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta agar doa semua agama bisa dibacakan di acara-acara Kementerian Agama. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pun si penerus Rizik ini mengkritik keras ide Gus Yakut dengan menyebut bahwa Gus Yakut itu hilang akal, nggak jelas banget. Alasannya juga nggak jelas. Katanya dia bilang kalau dia bingung terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Yakut.
Menurutnya cukup doa satu agama di daerah yang mayoritas agama tertentu. Dia mengatakan justru Gus Yakut harus melihat pemberitaan dan mayoritas peserta yang hadir dalam acara Kemenak ini. Doanya katanya bisa disesuaikan dengan agama masing-masing, nggak perlu baca doa semua agama. Jadi dungu banget kan alasannya.